Hai guys, ketemu lagi bersama saya dengan Desi di Skotlandia. Hari ini masih spring. Ini springnya masih turun naik antara winter sama spring. Maklum ya, ini Scotland. Jadi karena hari ini sangat terang di luar, lihat tuh, terang banget. Ada matahari, tumen-tumennya. Jadi hari ini aku memutuskan untuk sedikit menanam di luar. Nanti sekalian mau kasih garden tour. Ada yang sudah mulai tumbuh, ada yang tumbuh dari tahun kemarin. Tapi garden di luar di belakang rumah itu masih sangat berantakan. Jadi mohon maaf teman-teman ya. Nah, kali ini aku akan menanam beberapa tanaman yang memang bisa langsung ditanam di luar pada saat ini. Contohnya adalah ini, aku akan tanam pok choy. Ya, ini pok choy. Lalu ini Swiss chard, semacam sawi tapi dia manis. Ini enak. Lalu ini rocket. Rocket ini bagus untuk makanan Italia. Dan ini beberapa jenis radish. Aku punya 3 jenis radish di sini. Ini yang bulat, yang lonjong, sama yang putih. Oh ya, ini ada satu lagi. Ini yang terbaru di tahun 2023. Nah, ini warnanya purple dan putih. Nah, kemudian ini spring onion. Ini gampang banget ditanam. Tinggal diserakin aja dia tumbuh. Ada 2 macam spring onionnya. Satu yang merah, buntut merah, satu yang buntut putih. Yuk kita langsung aja ke kebun belakang, sekalian nanti aku kasih lihat seperti apa sih sekarang penampakannya. Udah ada beberapa yang tumbuh dari tahun kemarin ataupun yang memang sudah saatnya tumbuh sekarang. Ayo ikutin terus ya. Nah, ini aku udah siap-siap dengan jaket tebalku karena anginnya masih semeriwing di luar. Meskipun ini udah ada matahari, tetap aja masih dingin ya. Ada pepatah di Skotlandia, kita tidak boleh melepas jaket sampai dengan bulan Mei karena itu musimnya masih pancaroba dan gak bagus buat badan. Kadang kita bisa masuk angin, bersin-bersin, batuk dan lain sebagainya. Jadi untuk menghindari itu, aku masih pakai jaket lumayan tebal ya. Ini aku udah pakai boots, lalu ini udah pakai sarung tangan. Jadi kita siap-siap ke kebun ya. Ini aku liatin. Maaf berantakan. Nah, itu kebunku sementara kelihatannya seperti ini, nggak banyak yang tumbuh. Nah, ini aku tunjukin. Ini kan gudangku ya, gudang tempat taruh peralatan, barang-barang yang nggak dibutuhin. Nah, ini aku punya rose di sini. Dia udah mulai tumbuh tuh. Lalu ini rose lagi. Nah, ini adalah garlic liar, bawang putih liar. Jadi ini daunnya, mungkin kalau ada yang belum tahu, jadi ini daun bawang putih liar ini dia bisa dimakan. Nah, dia ada bunganya juga, udah mulai mau berbunga, jadi udah siap panen nih. Mungkin nanti berapa hari lagi aku bakal coba panenin. Bisa dicampur di omelet ataupun dibikin pesto. Untuk tahu kan pesto itu sausnya orang Italia. Nah, itu bagus buat itu. Nah, lalu coba ini di sini, ini dia onion putihku dari tahun kemarin udah mulai tumbuh lagi. Lalu ini pohon raspberry yang warna kuning, jadi dia udah mulai tumbuh lagi. Nah, itu bawang merah besar. Nah, itu kale, sebelah situ kale. Nah, ini adalah raised bed, tempat penanamku yang kecil, 1 kali mungkin 80 kali 1 meter ini. Nah, di sini biasa aku bisa nanam banyak banget salad-salatan dan segala macam. Nah, ini aku punya roketku sudah tumbuh. Ini tumbuh selama winter. Ini udah mulai mau berbunga, artinya udah siap panen. Udah agak tua sedikit, tetapi roket ini dia bisa tumbuh di musim dingin dan dia bagus banget untuk masakan Italia juga. Jadi campurnya sama pizza. Nah, coba lihat ini aku punya 2 pot yang aku nggak pakai. Aku tanam tulips tahun lalu. Nah, ini udah tumbuh nih tulipsnya. Lebih cepat tumbuh daripada kebun yang di depan karena memang dia ini kan hadapnya matahari terbenam ya. Jadi lebih banyak sinar matahari dan dia lebih cepat kembang. Nah, ini masih berantakan banget, maafin. Nah, ini aku punya parsley. Ini udah tumbuh juga, parsley dari tahun lalu.
Dia aku biarin aja selama winter di luar, dia nggak masalah, nanti dia tumbuh lagi. Jadi tanam sekali berkali-kali tumbuh. Nah ini adalah Tarragon asli. Artinya dia ada 2 jenis Tarragon, satu rahasia, satu yang asli. Nah yang rahasia itu ya, Tarragon rahasia itu dia tumbuhnya pakai biji bisa. Nah kalau yang ini hanya dari cutting. Ini true Tarragon katanya. Jadi kalau untuk memperbanyak hanya bisa dari cutting. Nah lalu ini adalah rosemary. Rosemaryku udah mulai gede. Nah lalu ini oregano. Jadi di sebelah sini nih aku tanamnya kebanyakan adalah daun-daun Italia. Nah yang ini adalah daun sage. Daun sage itu juga untuk masakan. Biasanya ditaruh di sup. Nah yuk, aku nggak terlalu banyak ini deh. Kali ini nggak terlalu banyak nunjukin macam-macam karena memang ini masih berantakan banget. Lihat nih, kena angin nih kemarin nih. Dia kena ada storm, jadi dia patah karena dia selalu di luar, terus dia patah. Ya nggak apa-apa, biarin aja, nanti baru diberesin. Nah ini tulip juga, tulip yang lain. Nah kalau ini adalah goji berry, itu masih ada tagnya tuh. Ini adalah goji berry. Aku tanam goji berry, sempat berbunga, belum pernah sampai berbuah. Ini umurnya udah 2 tahun. Cuman ini memang daunnya bagus untuk mata ya. Jadi ini kalau diseduh aja, terus airnya diminum, bagus untuk mata. Aku sengaja tanam ini karena kan aku pakai kacamata, jadi semoga mataku nggak makin rabun, makin tua makin rabun kan bahaya ya. Lalu ini aku ada punya 2 pohon apel. Nah ini pohon apelku cuma begini aja. Ini pohon apel. Tahun lalu tuh hasilnya banyak banget. Nah ini juga pohon apel udah mulai bertunas ya. Nah ini malah, yang ini sudah malah berbunga. Semoga tahun ini dapat banyak. Nah ini tulip-tulipku yang lain. Ini namanya heather. Ini bush asli Skotlandia. Dia tumbuhnya di hutan, tahan winter pun dia tahan. Nah ini dia sudah berbunga. Nah lalu ini daylily, lili yang cuman sehari mekar lalu mati. Nah ini biasa dipakai untuk bumbu masakan Cina itu loh, yang bunga lili itu yang dikeringin, yang dimasak untuk sup atau sapu tahu macam-macam. Nah ini adalah leek. Ini leek udah mulai tumbuh lagi. Nah sebelah sana itu yang segerombolan itu adalah chive. Itu juga termasuk herbs. Itu yang sebelah situ adalah stroberiku. Nah ini adalah, ini kayaknya tahun lalu aku tanam bawang warna putih deh. Oh bukan deh, ini tulisannya spring onion, berarti masih spring onion. Nah ini adalah bawang putih. Ini aku nggak tanam, dia tumbuh sendiri. Jadi mungkin tahun lalu aku belum sempat cabut semua, terus dia tumbuh lagi sendiri ya. Nah situ masih berantakan semua, kena angin topan, habis semua. Jadi tugasku nanti akan banyak. Nah ini adalah pohon plum, belum ada bunganya. Lalu yang ini adalah apricot. Apricot ini aku belum pernah berbuah. Ini baru kali ini dia berbunga banyak banget. Nah sebelah situ adalah apel. Nah itu juga apelnya Braeburn namanya. Ini banyak hasilnya. Nah yang ini apricot ini mudah-mudahan tahun ini aku bisa dapat buahnya. Biasanya sih langsung rontok semua, habis. Seumur-umur plum ini umurnya udah 4 tahun. Aku baru dapat sekali buahnya, itu pun cuma 8 biji. Nah itu aku punya pohon cherry, aku taruh di dalam barel itu pohon cherry. Ada satu lagi pohon cherry sebelah sana tuh besar. Nah tapi dia belum, nanti deh kalau udah mulai semuanya udah mulai tumbuh lagi aku kasih lihat. Nah untuk sekarang ini kita bakal nanam aja dulu ya, kita mau sama biji-bijian ya, yuk ikutin terus. Nah guys, ini udah aku gemburin 2 pot di sini. Nah aku itu nggak suka nanam ribet ya, jadi karena ini dia
aku tahu spring onion itu dia bakal tumbuh sepanjang tahun. Nah kalau dibiarin terlalu lama, nanti buntutnya itu akan tumbuh seperti bawang. Jadi mau dibiarin sebentar, mau dibiarin lama, tetap bakal menghasilkan. Jadi aku bisa tetap pakai daunnya ataupun aku pakai umbinya. Jadi aku cuman bakal, ini tanah udah digemburin, udah aku fertilasi kemarin. Karena ini tanah memang selalu aku kasih pupuk setiap tahun, jadi aku yakin ini memang dia bagus. Jadi udah aku taruh aja semua di tengah gitu, terus aku tutup. Nah udah dibiarin. Nanti perkiraan cuaca dalam beberapa hari kemudian ini dia bakal hujan. Nah karena Scotland pun banyak curah hujannya tinggi, jadi aku biarin aja, nanti dia bakal tumbuh kok. Jadi aku nggak ribet di sini. Beruntung banget lah kalau ibaratnya kalau tinggal di Scotland itu, karena dia hujan terus ya. Sorry itu ada pesawat, nggak kedengeran aku ngomong. Jadi dia beruntung banget tinggal di Scotland karena dia curah hujannya tinggi, jadi tanam apa aja tuh subur. Jadi kita nggak tergantung sama air dari pump. Air hujan aja udah bagus. Nah ini untuk yang putih, jadi aku cuman starter begitu aja, kira-kira nggak semua sih, jadi kira-kira aja. Terus aku tutupin. Nah aku yakin nanti dia bakal tumbuh, asal kita ingat aja ini yang mana. Nah ini aku taruh di sini aja biar aku ingat yang mana, supaya dia nggak terbang. Ini juga nggak apa-apa, taruh aja di situ. Nah lalu yang ini aku rencananya bakal tanam roket. Nah ini roket dia agak berbeda bijinya, seperti itu, seperti pok choy, jadi perlakuannya agak berbeda. Harusnya dijarakin, tapi again nggak apa-apa. Contohnya ini aku tanamnya cuma disarakin. Nah ini dia tumbuh semua kan, jadi dia cari daerahnya sendiri untuk tumbuh, jadi nggak masalah. Nah ini pun aku bakal lakuin yang sama. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 1 minggu setelah ini dia bakal muncul dan bakal tumbuh ya. Nah kalau ini kan dia radish ya, karena dia kayak bawang gitu, cuman dia nggak terlalu besar. Nah ini satu, jadi aku jarakin dia 2. Terus ini, jadi aku jarakin gitu. Karena aku punya bijinya banyak banget ya. Kemarin itu aku belinya pas lagi diskonan. Jadi karena aku tahu dia bakal tumbuh sepanjang tahun ya. Jadi pas obral biji itu aku beli yang banyak. Nah jadi aku nggak perlu cemas kalau kehabisan biji. Nah setelah aku semai, ini aku tutup lagi tanahnya, jadi udah. Nah yang itu nanti untuk yang lainnya. Nanti untuk yang lainnya, untuk yang nomor 2, nomor 3 radish semua. Nah itu radishnya udah masuk. Nah itu ya, tuh 2. Jadi sepanjang ini aku taruh radish. Itu ada sekitar 15-17 butir. Nah, lihat. Nah, setelah itu jangan lupa ditutup tanahnya. Tutup aja. Udah. Tutup terus dipadatin. Jadi dia nggak dibongkar burung, karena sekarang lagi banyak burung ya. Ataupun dimakan yang binatang lainnya, jadi dipadatin. Nah jadi begitu cara aku menanam. Sejauh ini sih sukses cara begini ya. Nah ini pok choy, seperti ini dia dalamnya tuh, kelihatan kan ya. Jadi ini aku cuman bakal aku carakin aja. Kalau sudah tumbuh, kalau aku mau pisahin bisa aku pisahin supaya dia lebih besar.
Kalau enggak pun nggak apa-apa, karena kan dia bakal cari jalan tumbuh dia sendiri, jadi tetap menghasilkan. Nah, yang terakhir ini adalah Swiss chard. Ini karena dia kayak sawi gitu dan dia besar, bijinya seperti beetroot. Nah, ini aku lihat nih bijinya seperti ini. Jatuh. Jadi dia itu sama, dia tahan dingin juga. Cuman kalau misalnya ketuaan dia agak pahit. Bukan agak pahit sih, daunnya agak keras, artinya harus dimasak lebih lama. Tapi tetap bisa dimakan, karena aku pernah. Nah, ini seperti biasa, ini aku pakai potnya kecil aja dia. Cuman 50 cm kali 15 kali ini kesininya. Nah, ini aku bakal tanam di sini aja. Dijarakin lumayan ini, jarakinnya agak besar, sekitar mungkin 10 cm ya, 7 sampai 10 cm. Karena dia bakal gede nantinya. Dan kebetulan yang ini udah warna-warni. Jadi satu pot 30 cm ini aku cuman punya 6. Cukuplah 6. Kalau dia tumbuh semua lebih dari cukup. Nah, tinggal ditutupin begini, udah selesai. Jadi udah ya guys ya, ini udah selesai aku menanamnya. Nanti kita cek lagi sekitar kurang lebih 1 minggu lagi, kita lihat seperti apa hasilnya. Kadang dia bisa lebih cepat sih, karena memang yang ini sudah bisa diperuntukkan untuk tanam di luar. Yuk, terima kasih ya sudah menonton, sehat terus, bye.